Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahman, Sarhanisya, Pera, dan Salis Rahman akan membahas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen terbagi dua, ada rasional dan irasional. Rasional, melakukan konsumsi suatu barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan. Jadi barang dan jasa itu yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya sebagai pemuas saja, tapi yang benar-benar diperlukan dan sangat dibutuhkan. Yang kedua, melakukan konsumsi sesuai dengan kemampuan konsumen. Konsumsi sesuai kemampuan, jadi tidak melebihi batasan konsumsi kita. Jadi sesuai dengan takaran konsumsi, tidak melebihi kadar batas, over capacity. Sesuai kemampuan saja, jangan lebih, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, next, yang ketiga, melakukan konsumsi barang atau jasa secara optimal. Konsumsi barang atau jasa yang dilakukan secara optimal. Jadi ketika membeli atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa, kita dituntut untuk menggunakannya secara optimal, tidak semena-mena gitu. Jadi optimalisasi yang diutamakan. Oke, yang irasional. 1. Melakukan konsumsi karena tergiur promo atau penawaran. Jadi ini hanya untuk memuaskan nafsu saja karena promo dan penawaran yang diiming-imingi dengan promosi yang baik, tetapi untuk nilai gunanya kurang. Ini untuk ciri-ciri yang pertama. Oke, yang kedua, melakukan konsumsi atas dasar gengsi. Nah, untuk yang kedua ini irasional. Jadi melakukan konsumsi atas dasar gengsi itu untuk semata-mata memenuhi gaya hidup, gengsi. Orang lain beli ini, kita beli ini. Orang lain beli ini, kita harus lebih bagus karena gengsi. Yang ketiga, melakukan konsumsi di luar kemampuan konsumen. Jadi kita mampunya beli 1 gelas karena teman kita yang mampu belinya 3 gelas, kita beli 5 gelas, padahal kita hanya mampu 1 gelas. Itu untuk ciri yang ketiga, melakukan konsumsi di luar kemampuan konsumen, maksudnya irasional. Jadi harus sesuai batas dan kemampuan kita, takaran yang kita gunakan. Itu untuk perilaku. Oke, pendekatan perilaku konsumen. Ada 2, nilai guna kardinal, nilai guna ordinal. Untuk pemaparan selanjutnya, untuk nilai guna kardinal, pendekatan di mana manfaat dan barang yang dikonsumsi seorang konsumen dapat diukur. Nilai guna, pendekatan manfaat, jadi atas dasar pengukuran konsumsi seorang atau konsumen yang dapat diukur. Mohon digarisbawahi. Oke, nilai guna total, nilai kepuasan karena mengkonsumsi barang atau jasa namun akan berkurang pada titik tertentu. Sedangkan nilai guna marginal, tambahan nilai kepuasan karena bertambahnya barang yang dikonsumsi. Itu untuk marginal, sedangkan untuk total, kepuasan karena mengkonsumsi barang atau jasa tetapi berkurang pada titik tertentu. Oke, itu untuk nilai guna. Ada 2. Nah, di sini ada hukum Gosen 1 yang berbunyi kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhannya dipenuhi terus-menerus. Oke, nanti kita akan analogikan dari hukum Gosen ini.
Mohon dicermati dan kalau bisa ditulis. Nah, ketika kadar kepuasan kita cukup di bawah, kita garis bawahi ke atas. Nah, cukup di sini. Di sini kita masih merasa kurang. Kita naik lagi. Nah, kepuasan kita di sini. Ini sudah sangat puas dan sangat mencukupi kapasitas kita. Kita naik lagi, maka ini jatuhnya akan berkurang. Dan terus menerus. Hingga naik terus ke atas, kepuasan kita naik, kebutuhan kita bertambah. Tetapi kadar kepuasan kita berada di tengah. Nah, maka jatuhnya akan berkurang dan terus berkurang hingga 0. Bahkan sampai minus. Ini kita masih kurang kebutuhan. Nah, di sini kita merasa cukup. Naik terus dan naik terus. Di sini nilainya 0 dan naik terus di puncak tertinggi kepuasan kita. Maka akan minus, negatif hasilnya di atas. Nah, karena kadar kepuasan kita di tengah. Ini sudah amat sangat mencukupi. Oke, itu hukum Gosen 1 bisa dianalogikan seperti itu. Ya, kalau di contoh gampang kan, kita makan cukup 1 piring. Ini sudah kadar yang sangat maksimal untuk 1 kali makan. Tapi kita ingin naik lagi menjadi 2 piring. Jatuhnya akan berkurang. Nilainya akan 0 malah. Kita akan gak mau, malah akan muntah ataupun merasa over capacity. Jadi semua harus berdasarkan kapasitasnya, tidak boleh melebihi ataupun mengurangi. Itu takaran kita. Ini untuk hukum yang kedua. Manusia akan berusaha memenuhi macam-macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas yang sama. Mohon dicermati lagi dan kalau bisa ditulis, karena ini sangat penting. Manusia akan berusaha. Ini akan berkaitan dengan nilai guna kardinal. Pendekatan di mana manfaat dari barang yang dikonsumsi seorang dapat diukur. Nilai guna total. Nah, ini untuk ordinal. Pendekatan ini menekankan bahwa kepuasan dalam kegiatan konsumsi bersifat kualitatif, tidak diukur dengan angka. Kepuasan tidak dapat diukur dengan angka, tapi dapat dirasakan oleh objek itu sendiri atau konsumen itu sendiri. Tetapi sekali lagi, jangan melebihi kapasitas, karena segala yang melebihi kapasitas yaitu tidak baik. Kecuali, nah ini untuk kurvanya, kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan titik kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang sama. Misalnya, seseorang akan membeli baju dan kemeja, tetapi dia lebih menyukai kemeja. Otomatis barang yang dibeli lebih banyak atau yang dikonsumsi lebih banyak yaitu kemeja. Karena kebutuhan yang utamanya ya kemeja, bukan baju atau t-shirt. Jadi mana yang lebih diprioritaskan? Pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan ini menekankan bahwa kepuasan dalam kegiatan konsumsi bersifat kualitatif. Oke. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.